dibuka pendaftaran kartu prakerja. Silahkan masuk ke website prakerja.xyz kalau nggak salah alamatnya itu. Apa yang mereka incar sebenarnya? Banyak. Yang sering terjadi, yang sering saya tangani adalah banyak orang-orang di Tanjung Selor ini yang saya tangani itu WhatsApp mereka dihack. Masuk boy. Oke, selamat datang kembali ya di Kaltara Podcast. Setelah libur mungkin sebulan, sudah sebulan lebih nih ya. Jujur aja ada beberapa penyebab ya kenapa Kaltara Podcast diliburkan. Pertama, kami sedang menyiapkan formula yang tepat bagaimana kita tetap bisa bersiaran di tengah pandemi ini. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa ada beberapa hal-hal yang kami lakukan sebelum dimulainya podcast ini. Yang jelas protokol kesehatan kami lakukan saat ini. Seluruh alat, baik sebelum mulai kami sudah hand sanitizer apa segala macam. Juga untuk masker nanti akan kami pakai juga nanti ya. Meskipun kita lihat lah nanti. Yang jelas protokol kesehatan tetap kami lakukan. Nah, bersama kita hari ini ya, kita kedatangan teman lama juga, Bapak saudara kali ya. Iya kan? Ini guru saya juga dulu ini. Wih, guru. Oke, ini saudara Abdullah. Ya. Abdullah, ya. Wih, keren nih. Efek baru. Jadi selama pandemi, selama libur ini juga digunakan untuk upgrade alat juga. Baru pertama kali nih podcastnya ada ini nih ya. Ada episode sebelumnya. Oh, yang sebelumnya ini baru pertama kali dipakai nih. Iya. Ya, ini baru pertama kali dipakai Rodecaster Pro ya. Jadi Abdullah ini ya, kalau kita banyak yang nggak tahu ya, bahwa Abdullah ini sebenarnya penggiat IT. Salah satu penggiat IT yang dikenal di Indonesia. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada 2 buah bukunya, nanti akan kita bicarakan. Ada 2 buah buku karya saudara Abdullah ini, tapi di buku pakai nama Mr. Dul ya. Ya itu soalnya dulu saya kan sering posting di blog, di forum-forum pakai nama itu. Jadi ketika launching bukunya, jadi orang-orang tahu, oh ini yang sering dulu nulis di forum, di blog-blog kayak gitu. Nah, Mr. Dul. Jadi kebanyakan berkutat di bidang Linux ya buku-bukunya ya. Iya. Linux. Kalau secara ini kebanyakan Kali ya, kebanyakan pakai ya. Kali atau yang lain-lain lah. Banyak sih, Saya cuman kalau di bukunya sebenarnya. kita harus ada satu topik kan kalau di buku itu. Oke, tapi nanti kita bahas di bagian akhir. Jadi Dul ini merupakan seorang sarjana komputer ya. Selain penggiat IT, beliau juga lulusan dari kampus mana kemarin? Brawijaya. Universitas Brawijaya. Apa jurusan kemarin? Teknik informatika. Teknik informatika. Nah, ini nih sedikit, kita bahas sedikit nih tentang kuliah dulu. Ya. Kenapa kuliah dibahas duluan ya? Jadi Dul nih ya, selain saat ini ya, selain sebagai penggiat IT juga software programmer ya pada dasarnya, programmer. Tapi belakangan ini juga mulai belajar kembali multimedia kembali kayaknya. Iya, kembali ke multimedia kerjaan. sedikit ya karena kerjaan ya. Kembali lagi ke multimedia karena kerjaan. Tapi gini, kenapa aku bahas kuliah dulu? Yang jelas orang itu cuma tahu ya, anak IT itu Eskom, gelarnya Eskom kan kebanyakan kan. Ya. Tapi orang nggak tahu kuliahnya itu padahal banyak kan sebenarnya. Iya enggak. Maksudnya jurusannya? Jurusannya banyak. Jurusannya banyak kan? Nah kalau tadi Dul ini teknik informatika. Iya. Selain teknik informatika ada apa lagi? Ada sistem informasi, ada teknik komputer. Apa lagi? Yang ada sih di kampus cuman itu. Nah, nggak tahu yang lainnya. Yang mungkin ada fakultas-fakultas baru saya belum update lagi. Ada, kalau nggak salah di ITB itu ada yang baru ya, cuma baru banget kayaknya. Itu game. Oh iya ada khusus game. Sama ini yang baru cyber security. Ada. Ada lagi? Ada. Di mana?
Di kampus Brawijaya itu sudah mulai ada rencana untuk membuat jurusan itu. Jadi fokus untuk keamanan IT. Nah, cuma di masyarakat orang cuma tahu anak IT saja. Ya. Nah, jeleknya ya satu, dulu aku ngomong, Eskom tuh salah satu sarjana yang bebannya paling berat. Karena dianggap, bukan Eskom doang ya, orang IT. Orang IT secara keseluruhan. Kenapa disebut beban yang paling berat? Karena dianggap bisa semua. Iya, dibilang orang itu IT Superman. Harus bisa semua. Kau pengalaman paling ajaib apa itu diminta tolong? Banyak, perbaiki. Ini kan saya kalau di kampus itu ngambil jurusan tentang network sama programming. Tapi kebanyakan orang banyak minta tolong seperti gimana perbaiki printer, perbaiki HP-nya dia, macam-macam. Yang di luar daripada jurusan yang saya ambil. Masih penting kok boy. Aku pernah diminta perbaiki AC. Di kantor aku pernah diminta suruh membaiki AC. Ya Allah aku bilang. Teknisi. Apa pula hal aku bilang kan. Suruh membaiki AC. Nah itu kan. Padahal ya kalau di luar negeri itu kan gini. Bedanya kita ya. Di luar negeri itu kita betul-betul satu orang tuh menguasai cuman satu bidang saja. Tapi kenapa menurutmu kenapa di Indonesia ini masyarakat tuh bisa gitu? Nah, kita tuh yang jeleknya lagi kadang-kadang lowongan kerjaan pun sistem sapu jagat begitu. Ya kan? Pernah nggak kau dengar ada lowongan kerjaan di Tanjung ini? Di Tanjung ini menguasai pemrograman, multimedia, apalagi kemarin tuh ya. Jaringan juga. Pernah lihat banyak banget. Padahal itu bidangnya sendiri-sendiri. Nah, kalau menurutmu gimana kalau pandangan masyarakat kayak gitu tuh? Ya, kalau menurut saya sih ya itu perspektif seperti itu karena belum ada aturan dari pusat. Nah, beberapa bulan lalu saya baru ikut ini ya. Seminar dari IDSecon, Indonesian IT Security Conference. Di sana membahas tentang bagaimana Kemkominfo saat ini telah memberikan sebuah panduan terkait dengan bidang-bidang pekerjaan. Misalkan kalau ada orang mau pekerjaannya di programming, nanti dia hanya programming saja. Kalau di network saja. Nah itu sudah mulai ada aturan-aturannya. Cuman kan ya kita tahu lah mungkin kalau ke Tanjung Seller ini akan sangat lama sampainya tuh aturan-aturannya seperti apa. Makanya mungkin ya itu tadi seperti kalau orang IT itu bisa semua padahal dia nggak tahu bahwa itu tuh ada bidang-bidangnya. Nah kita kembali lagi sedikit nih Boy. Kau kan dari SMK ya, SMK iya. Negeri 1. Jurusan multimedia dulu ya. Multimedia. Dulu multimedia. Tapi dari dulu kau ini sudah senang bidang-bidang pemrograman gini. Ya, yang tahu kan. Tertarik. Ya. Tertarik. Kenapa? Karena pada saat itu saya ngelihat ada temen yang dari orang-orang Berau, dia itu bisa ngehack websitenya orang gitu. Gimana caramu Boy? Saya tanya gitu kan. Oh begini tapi kamu harus ngerti pemrograman dulu katanya supaya kamu bisa buat yang seperti ini, bisa ngehack websitenya orang. Ya udah saya belajar akhirnya kok keren ya kalau bisa bikin website terus bisa ngehack website. Nah mulai dari situlah dulu awalnya niat kotor sih sebenarnya ya. Cuman membawa sampai sekarang gitu loh. Maksudnya sampai sekarang saya jadi masih terus mempelajari di bidang programming itu. Nah, setelah lulus SMK, masuk ke UB ya, Brawijaya kan? Ya. Brawijaya. Jurusan Teknik Informatika. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu nih. Bedanya antara jurusan di bidang IT itu apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau untuk jurusan IT itu dia ada fokus-fokusnya, ada silabus masing-masing. Misalkan kalau di Brawijaya itu teknik informatikanya itu dia ada 3 jurusan lagi. Di bidang programming, network, sama kalau nggak salah cyber security itu.
Nah, terus nanti ada lagi sistem informasi, dia lebih kepada manajemen IT seperti itu. Analis ya seperti itu. Kemudian ada dia teknik komputer. Teknik komputer nanti jurusannya dia lebih kepada seperti robotik dan sistem-sistem AI, artificial intelligence seperti itu. Dia itu maksudnya dia jurusan nanti ada lagi di bawah-bawahnya. Nah, ini kan jujur aja saat ini kan sudah banyak nih jurusan komputer nih. Iya. Hampir banyak kampus kan sudah. Banyak banget yang membuat jurusan IT. Ini menurutmu masih menjanjikan nggak? Kalau misalkan dia memang benar-benar niat masuk ke situ, nggak salah jurusan, masih menjanjikan karena kedepannya memang teknologi ini orang-orang IT ini akan sangat dibutuhkan, terutama di bidang pengembangan infrastruktur IT dan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memajukan sebuah instansi perusahaan atau negara seperti itu. Nah ini dia nih sedikit. Tadi kalau singgung sedikit, kalau dia memang minat, nggak salah jurusan. Iya. Banyak kah? Banyak. Teman-teman saya tuh pada saat kuliah juga banyak yang seperti itu. Maksudnya ada yang dipaksa orang tuanya, kemudian ada yang salah jurusan. Ya udah jadinya dia belajar ya gitu-gitu aja. Apa yang ditugasin dosen udah gitu aja, udah nggak ada niatan sama sekali pengen bisa apa gitu. Apa salah sangka nggak mereka? Nggak, mereka tuh nyangka, mungkin banyak yang nggak tahu ya nih. Sebenarnya kalau kuliah IT itu gimana sih? Kok banyak yang bisa salah sangka? Ada yang nggak tahu kah? Ada juga yang ngerti tapi dia akhirnya susah juga, biasanya susah untuk mengertinya karena tidak punya basic dan lain sebagainya. Ada memang yang pengen kuliah aja gitu. Nggak ada. Maksudnya pengen kuliah udah ngerti apa yang diomongin dosen udah, nggak ada kayak niatan mau ngembangin sesuatu. Ada juga orang-orang yang memang dia dari SMA atau SMK-nya benar-benar niat, akhirnya pada saat dia sebelum lulus pun dia udah keterima di perusahaan-perusahaan besar gitu di Jakarta. Kesimpulannya gini ya, kalau yang dari penjelasanmu tadi, jurusan ini menjanjikan selama memang benar-benar jago. Selama benar-benar dia bisa. Jago bisa. Ya. Karena banyak orang yang kuliah jurusan IT tapi nggak bisa ngoding gitu kan. Ada? Banyak. Nggak bisa. Aku ini sebenarnya mancing aja. Saya tiap hari ketemu soalnya. Banyak. Maksudnya, kalaupun dia ditanya, kamu bidangnya apa? Saya bidangnya network. Ngerti nggak pakai mikrotik misalnya? Oh nggak ngerti. Jadi di kampus kemarin belajar apa? Atau cuma belajar basic-basicnya aja, misalkan kayak internet itu apa, jaringan komputer itu apa, nggak sampai kepada cara misalkan implementasinya di dunia nyata gitu ya. Misalkan nih kita ada wifi nih di kafe ya, ada 10 orang, gimana caranya 10 orang ini bisa mendapatkan kecepatan internet yang sama. Nah, kayak gitu-gitu kan perlu logic-logic bikin kayak programatik gitulah dibuat. Itu yang teknik informatika. Iya. Ya kan? Iya. Teknik informatika. Nah, ini kan asal hantam merata semua nih. Ya kan? Dianggap Eskom tuh, sarjana komputer nih, satu pasti pikiran orang tuh jago hacking. Iya. Nge-hack Facebook, Instagram, Twitter. Pernah gak? Saya sering dimintain untuk nge-hack Instagram mantannya orang. Ada gak? Nge-hack Instagram bapak tirinya dan lain sebagainya. Sering saya diminta, cuman saya sering nolak sih, soalnya ilegal kan. Kita kan nggak tahu nih apakah dia yang salah atau orang yang dihack ini yang salah gitu. Itu diajaran di kampus kah kayak gitu? Nggak ada. Kan? Tuh dia. Jadi sebenarnya kalau mau jago sebenarnya harus dari orangnya sendiri. Iya, harus dari orangnya sendiri, harus benar-benar dia fokus ke satu yang dia minati, kuasai dulu sampai bisa. Kemudian belajar yang lain lagi, tapi pahami dasar-dasarnya aja supaya nanti pada saat dia menemukan sesuatu hal yang terkait dengan dia pelajari itu nanti mungkin bisa berkembang. Saya dulu belajarnya gitu. Jadi di kampus nih cuma belajar teori-teori, nanti saya pulang ke kosan, saya belajar lagi, saya praktekin. Gitu. Jadi banyak guru-guru orang India nih pasti di YouTube. Betul, Indian YouTuber.
Iya kan? Dengan logat bahasa Inggrisnya yang khas. Belajar di YouTube langsung berubah logat kita, logat India. Iya, logat India. Hello people. Hello people. Today we will learn something that. Oke. Khas banget. Tapi gini, itu masalah hacker ya. Ya. Kalau kau secara pribadi gimana? Kalau kau lebih cenderung, kalau kau nganggap dirimu tuh cenderung kemana? Yang lebih minatmu gitu? Kalau minat sih lebihnya saat ini ya, karena gini, banyak orang nggak tahu ya, minat itu bisa berubah-ubah di bidang IT. Minat itu bisa berubah-ubah. Ya. Ya. Nah, kalau saat ini gimana? Ya, yang saat ini masih sama ya di bidang IT security, keamanan IT, di bidang hacking, kemudian cara ngehack sesuatu dan cara melindungi sesuatu gitu. Oke, jadi IT security itu pada dasarnya kita cara penetrate ya. Iya. Cara penetrate something dan protect something. Yes. Maksudnya kita melindungi sesuatu dan mencoba untuk memasuki sesuatu. Jadi kan di IT itu ada bidang-bidang kan. Misalkan di bidang programming, kemudian di bidang jaringan komputer, di bidang mungkin IoT ya, Internet of Things. Nah, semua bidang-bidang IT ini itu pasti berkaitan dengan keamanan. Iya kan? Contohnya seperti website. Website ini keamanannya di mana? Misalkan di halaman loginnya kita bisa tahu passwordnya orang. Kemudian kalau di jaringan komputer, misalkan nih kita lagi di kafe, dan kita bisa tahu nih, ini orang yang connect ke wifi-nya, ini lagi buka apa, kita bisa tahu. Itu salah satu keamanannya. Kemudian sistem seperti Internet of Things. Bidang-bidang yang berhubungan dengan internet, kita bisa mencari tahu informasi apa saja yang dilakukan oleh IoT ini, seperti itu. Makanya kayak saya bilang tadi, hacking itu bukan hanya tentang menyerang saja, tapi bagaimana juga cara kita untuk melindungi diri dari serangan itu. Gitu. Oke, itu tuh masalah hacking ya. Sekarang secara kita bicara global aja kali ya, Indonesia. Situasi keamanan IT kita gimana? Kita dari sisi kalau website pemerintah biasanya kacau semua kali ya. Jangan ditanya lagi. Karena memang di website pemerintahan kan yang bikin juga pihak-pihak ketiga biasanya kan. Mungkin karena saya juga bekerja di pemerintahan, saya tahu gitu. Maksudnya bagaimana sistem keamanan mereka, buatnya buru-buru, akhirnya sampai tidak memperhatikan celah-celah keamanan. Makanya saya tidak heran ketika ada orang berhasil ngehack websitenya KPU, berhasil ngehack websitenya DPR, karena memang website itu memang pasti ada celah keamanannya. Oke. Ini mungkin buat yang belum tahu ya. Tadi kita sebut hacking, ya kan? Iya. Sebenarnya proses hacking itu kayak mana sih? Maksudnya secara garis besar aja, bukan secara proses seseorang bisa ngehack web server misalnya. Ya. Sebenarnya kalau secara garis besar aja, apa yang mesti dilakukan? Biasanya langkah-langkahnya gitu loh. Bukan secara detailnya maksudnya. Apakah kayak di film-film tuh? Pernah kalau nonton orang hack sering, di film ya? Intinya kalau analogi yang paling simpel ya, sama kayak maling. Maling itu kalau dia mau nyuri ke rumah seseorang, dia kan ngintai dulu kan. Ini orangnya kalau hari Senin dia pergi jam berapa, kemudian nanti dia pulang jam berapa rumah itu kosong. Nah sama pada saat kita terapkan pada teknologi, misalkan seperti website tadi, kita lihat nih di website ini kira-kira celahnya di mana. Nah celahnya ini mungkin bisa ada ratusan, salah satunya adalah kita bisa misalkan ngehack akunnya si pemilik website itu, sehingga kita bisa menguasai websitenya dan bisa menipu orang lain, memanfaatkannya seperti itu. Jadi ya sama, ngintai dulu, nanti kalau ada celah kita masuk gitu. Tapi kayak di PM tuh kok? Ya enggak juga sih, kadang pusing juga kita googling dulu, aduh enggak bisa. Kalau di PM kan kayaknya gampang betul tuh kayaknya. Iya, itu kalau di film sih. Cuman nyatanya. Tapi banyak orang menyangka begitu kan? Hack kan aku punya bah.
Saya juga dulu mikirnya begitu. Pada saat pertama kali ketemu teman-teman hacker di Malang itu, saya kira, ini nanti semua ini pakai jaket hitam kan, gini terus lampunya mati, kayak anonimus ya. Kayak anonimus. Sekalinya pas saya ke rumah mereka lagi ngumpul, ya ada yang pakai kolor, ada yang sambil makan sambil ngehack nih, kayak gitu-gitu ya. Maksudnya, wah nggak sesuai sama ekspektasi saya nih. Pada dasarnya biasa aja, kayak kerja kita biasanya. Cuman memang itu suka-sukanya mereka aja mau kayak apa. Yang di film kan memang memang terlihat seperti ngeri gitu. Nah, itu tadi. Sekarang gini, yang kutanya tuh prosesnya tuh bagaimana? Nah, itu kan tadi jadi prosesnya pada dasarnya kita mencari saja ya. Mencari. Bisa berapa lama tuh? Tergantung, saya bisa sampai kadang 1 minggu, 1 bulan, tergantung besarnya website itu. Misalkan seperti websitenya. Potong, maaf aku potong. Iya. 1 bulan tuh ngapain aja boy? Ya itu kita explore websitenya mereka. Jadi kan bagaimana cara kita bisa ngehack kalau kita nggak kenal, ya kan? Gimana cara kita bisa menipu orang kalau kita nggak kenal dia gitu? Sama lah analoginya begitu kan? Ya sama. Jadi semakin besar sistem sebuah website, maka akan semakin lama proses untuk mencari celah keamanannya, semakin lama untuk proses bisa ngehacknya itu. Karena kita mencari informasi dulu nih, ini misalkan di websitenya ini ada fitur apa, fitur A, B, C, D. Nah, nanti di situ kita bisa lihat nanti bisa masuk dari mananya. Ada misalkan ada 8 pintu nih. Dari 8 pintu nih kita bisa masuk yang mana aja gitu. Gitu dia. Atau mungkin pintu pertama sudah dilindungi nih sama orang. Mungkin pintu yang kedua nih bisa dimasuki. Nah kayak gitu. Prosesnya memang agak lama. Membosankan kan? Terkadang membosankan, terkadang juga bikin semangat gitu. Apalagi kalau dapatkan sekarang zamannya ini, bug bounty. Jadi kalau kita ngehack dan berhasil, kita akan diberi uang dalam bentuk dolar. Kalau misalkan ini yang di luar, white hacker ya? Iya, white hacker. White hacker tuh pada dasarnya orang-orang hacker yang bekerja buat mencari kelemahan di sebuah server. Iya. Dimana kalau dia berhasil mendapatkan celah, dia mendapatkan hadiah. Itu kalau biasanya. Ya biasanya. Kalau white hacker kecuali di website pemerintah. Di Indonesia kayaknya jarang kayaknya white hacker ya. Jarang-jarang. Kebanyakan masih di luar. Kalau di Indonesia masih sedikit yang sadar akan hal itu. Malas orang takut kena perkara kan. Kalau di luar negeri orang berterima kasih kan? Iya. Kita itu kan side job saya juga itu. Nah, oke. Itu side job. Iya. Mencari apa? Jadi namanya itu bug bounty. Jadi sebuah perusahaan menyediakan bug itu kalau di istilah kita apa namanya? Celah ya. Bounty itu kalau buat yang nggak tahu itu hadiah. Atau buronan ya pada dasarnya. Jadi ya itu tadi. Sama. Hadiah atau buronan yang kalau menemukan bugnya atau celahnya. Iya, kita bisa dibayar sama mereka. Nah, ada sedikit yang kita ini masih berkaitan dengan dunia IT ya. Salah satu trik hacking yang dari zaman dulu masih kepake sampai saat ini ya, itu phishing. Iya. Ya kan? Phishing itu pada dasarnya ya, ini buat yang nggak tahu ya, kita membuat website jadi-jadian, website palsu, memancing orang-orang untuk masuk ke website tersebut dan memasukkan data yang diinginkan. Betul? Betul. Tolong perbaiki kalau salah ya. Betul. Tolong perbaiki kalau salah. Kalau ada kata-kata yang salah juga tolong perbaiki. Ini kan sering terjadi nih. Ya kan? Terakhir yang ku tahu yang terjadi itu masalah phishing yang paling itu mulai dari kemarin itu kartu prakerja pernah lihat enggak? Nomor KTP. Itu mereka cari apa? Mereka cari apa tuh? Nomor KTP biasanya. Nomor KTP ya? Iya. Habis itu kalau dulu ada paket ya pernah ya? Ya banyak, Facebook, Instagram juga banyak phishingnya. Kita enggak usah jauh-jauh lah. Gini, yang sering beredar di WhatsApp dulu. Ada yang pernah enggak di apa? Pesan berantai di forward. Telkomsel sedang Telkomsel Dignas. Ini kalau ini dua yang ku tahu ya, tolong. Yang pertama tuh yang kemarin itu sempat Dignas membuka kesempatan untuk mendapatkan paket
gratis Ya, data. paket data. Dikasih website bla 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 titik XYZ. Ya. Itu yang pertama. Ini yang baru-baru ini, baru sebulan ini ya. Mm-mm. Yang kedua, Prakerja. prakerja. Iya. Dibuka pendaftaran kartu prakerja. Eh, Silahkan masuk ke website bla 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 prakerja titik XYZ kalau nggak salah Iya. alamatnya itu. Apa yang mereka incar sebenarnya? Banyak. Yang sering terjadi, yang sering saya tangani adalah banyak orang-orang di Tanjung Selor ini yang saya tangani itu WhatsApp mereka dihack. Wait, nanti kita bahas sebentar. Kita WhatsApp itu dulu. Iya. Yang ini dulu, phishing dulu. Ya itu Salah satunya. berawalnya dari phishing. Awalnya dari phishing. Awalnya dari phishing. Pada saat dia misal Dia klik. jadi nanti si hacker ini bakal mengirimkan SMS ke orang yang ngeklik itu. Hmm. Misalkan dia kan diminta nomor HP-nya misalkan. Tadi dia ngeklik nih, klik masukkan nomor HP Anda. Ya kan? Masukkan alamat Anda dan lain sebagainya. Nah, ketika si orang yang tadi ngeklik ini sudah memasukkan datanya sudah didapat oleh si hacker ini kan, yang membuat phishing. Kemudian datanya ini dipakai untuk ngehack WhatsApp-nya si korbannya ini. Dia sudah dapat nomor HP-nya, kemudian dia minta kode verifikasi WhatsApp ke korbannya itu. Ini WhatsApp yang pernah aku dengar juga selain WhatsApp, Gojek ya? Ya, Gojek. Gojek juga begitu kan? Ada ya, yang sama. Gojek minta GoPay ya, verifikasi. Ya kan? Di sini mungkin jarang yang pakai GoPay ya. Tapi setelah kita kasih verifikasi dengan segala macam alasan ya, kami mengirimkan data, Pak. Tolong bisa dilihatkan nggak berapa nomornya? Nah, begitu kan? Iya, itu teknik namanya social engineering. Social engineering. Ya, memanfaatkan kelemahan manusia. Bisa membuat dia kalau di bukunya Scam If You Can, mungkin nanti bisa dibaca, satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk melihat kelemahan manusia adalah membuat dia panik atau membuat dia dalam keadaan senang berlebihan, dan di situ bisa ditipu dia, katanya seperti itu. Oke. Jadi bukan WhatsApp, sorry sebelumnya. Phishing, diberikan alamat web palsu. Iya. Si A masuk, klik, memasukkan nomor telepon, bla 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 bla, ya masuk. Lalu si hacker ini coba menghubungi dengan cara bagaimana bisa chatting, ya kan, apa segala macam atau apa, meminta nomor verifikasi. Misalkan terima kasih telah mendaftar di website kami. Untuk selanjutnya silahkan kirim kode verifikasi yang telah kami kirimkan ke HP Bapak. Nah, ketika nanti begitu dia mengirimkan kode verifikasi karena itu, WhatsApp-nya dibajak. Selesai. Itu yang pertama. Ya. Tadi kau bilang juga tadi ada masalah KTP. Iya. Mereka cari nick ya? Iya, kebanyakan juga itu sih. Saya nggak tahu buat apa. Pasti kebanyakan pencurian data KTP ya banyak sih bisa untuk mendaftarkan nomor provider kan sekarang pakai KTP kan. Mungkin dia bisa pakai cara itu atau mungkin dia untuk memasukkan identitasnya dia. Kita nggak tahu maksudnya. Kalau KTP sih gampang, jujur aja. Iya, KTP bukan. KTP itu dipakai buat pinjol. Iya. Itu bisa juga. Jadi mereka, ini buat yang nonton ya, hati-hati dengan nick ya. Apabila ada yang tahu nick kita, lalu kalau dia niat mau make buat macam-macam, bisa bikin rekening kan, bisa sekarang bisa online kan? Bisa pinjol yang enggak karuan. Yang enggak karuan, makanya banyak ditangkap. Yang tidak terdaftar di OJK. Itu bisa. Dan yang berikutnya yang mungkin selain tadi juga WhatsApp, mereka menghack WhatsApp, atau kalau memang sama, itu sekalian ya, hack email, hack Facebook, hack Instagram, semua aplikasi yang diinstal di HP itu apa aja mungkin. Jadi kebanyakan tuh rata-rata dari sana semua. Kebanyakan sih dari sana semua dari. Ini kan banyak nih yang ngomel-ngomel nih. IG ku kehack nih. Ya, ada banyak macam. Ada juga yang sering saya tangani itu dari dia main game online. Kemudian juga karena terhibur dengan hadiah yang besar, dia klik linknya itu ternyata banyak akun-akunnya dihack juga sama. Dari phishing itu juga. Jadi ini gamer kena juga nih? Kena juga banyak gitu. Jadi gamer yang senang main game
begitu dia diiming-imingi, klik link ini apabila ingin mendapatkan koin, ingin mendapatkan diamond atau ya, apa kayak gitu. Pernah gitu? Banyak kasusnya. Hah? Jadinya bukan dia yang dapat uangnya, akunnya dia dihack, akun gamenya itu. Lalu ngomel-ngomel kan? Iya. Nah, yang berikutnya juga ya, kasus ya yang sering-sering terjadi nih ya. Itu entah ini yang ke aku juga sering ya. Itu nggak ingat email. Ya. Pernah gak? Nggak ingat email, ya, bikin email sembarangan, ya kan? Iya. Lalu minta coba hackkan email. Dia aja nggak ingat alamat emailnya Ya apa. susah itu. Hah? Saya juga sering menangani kasus itu. Emailnya apa? Saya juga lupa. Gitu. Nah, Nomor HP yang di email itu apa? Kayaknya nggak pernah ngisi deh. Gitu. bukan. Kartunya sudah ganti. Saya kartunya sudah ganti atau nggak pernah ngisi nomor HP-nya di situ. Gitu. Nah, kalau saranmu sedikit, kalau yang kayak untuk apa masyarakat yang supaya nggak kena phishing, Ya, intinya apa? Caranya? Ya mau nggak mau kita harus edukasi, terutama di keluarga kita sendiri dulu kan orang-orang terdekat kita, karena memang sulit nih hal-hal yang begini. Maksudnya nggak bakal habis walaupun kita mungkin sudah ada kekuatan nih sedikit nih untuk menghindari itu, tapi mungkin si hacker nih pasti si malingnya ini punya cara lain gitu untuk mengelabui orang. Nah tapi cara yang paling simple adalah jangan pernah memberikan kode verifikasi yang masuk ke SMS kepada orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Dan jangan klik sembarangan. Jangan klik sembarangan link gitu. Nah kadang juga link ini ya orang kan baca sekilas kan, misalkan perusahaan abc.com mungkin diganti abc.co kan hampir sama nih. Itu juga bisa orang tertipu. Kemarin tuh mereka sering pakai XYZ domainnya. Ya XYZ karena Gak tahu itu domain apa sih? sekarang domain bisa custom aja, sekarang bisa custom. Bisa. Oh, Banyak sekarang domain yang dijual aneh-aneh belakangnya gitu. Ada macam-macam lah, kan .info, .ao apa. Kalau itu sudah lama kan .info dan lain-lain itu. Cuman ini buat yang nggak tahu juga ya. Kalau misalnya pengumuman dari pemerintah, ya, satu alamat domainnya itu belakangnya pasti .go.id. Ya. Kalau pemerintah Indonesia. Kalau websitenya perusahaan, kebanyakan itu .co.id. Iya. Kebanyakan ya. Sekarang ada .id juga .id aja. atau .id saja. Tapi tetap hati-hati. Intinya satu, pada saat mendapatkan link seperti itu, ya, jangan langsung klik lah, ya kan? Dilihat dulu lah, mencurigakan apa enggak, ya kan? Dan masuk akal apa enggak, gitu, ya kan? Nah, kalau problem yang lain lagi yang sering pernah aku tanya ya, masalah penipuan di online. Ini kita bicara global saja ya, hal-hal yang banyak kita hadapi di masyarakat lah. Sebenarnya kalau ini sudah dari dulu sih, bukan masalah online saja. Sebelum ada online pun sudah ada penipuan. Contoh gini, jual barang murah. Ya. Pernah. Nah kalau itu menurutmu gimana? Jual kamera apa ya? Yang lagi inget apa sih? Canon 5D, 5D Mark 4 misalnya. Harganya jauh di bawah pasar biasanya. 2 juta. Aduh. Baru kondisi segel. Nah kalau itu gimana menurutmu? Ya yang pertama cek dulu ini rekeningnya rekening penipu atau enggak. Kita bisa cek di cekrekening.id atau enggak cekrekening.com. Ada itu? Ada. Jadi websitenya itu yang memberikan informasi apakah rekening-rekening ini apa rekening penipu atau enggak. Yang kedua, saya sangat tidak menyarankan beli selain di uangnya itu enggak apa istilahnya. Apa sih namanya tuh? Lupa juga. Perantara lah pokoknya. Ya perantara gitu. Maksudnya kalau yang transfer langsung tuh biasanya agak bahaya juga apalagi kalau online. Di IG banyak tuh ya? Banyak. Tapi kan yang jualan biasanya jualan di IG atau Facebook biasanya ya? Banyak. Karena di IG kan kita bisa beli follower, kemudian bisa beli likes kan gitu. Makanya banyak orang-orang ketipu juga. Banyak.
Kemarin barusan teman saya beli iPhone 7 di bawah harga pasar. Sekalinya nggak dikirim-kirim, orangnya hilang. Itu apa? IG dari mana dia? Dari website juga, website bodong juga sih. Nggak jelas juga websitenya. Jadi dia semacam sama, dia beli visitor seolah-olah menunjukkan bahwa websitenya banyak yang mengunjungi. Kemudian dia bikin ini, bukti transfer palsu. Visitor kan gampang aja bikin setting di HTML, Ya mungkin gampang lah. kalau orang-orang yang agak ngerti IT kayak kita nih kan, masih bisa lah. Maksudnya kalau orang-orang yang bener-bener gaptek nggak ngerti apa-apa nih, cuman tahu oh tinggal transfer nih, bagus murah nih, tergoda. Ya mungkin ya itu kejadian teman saya beberapa bulan lalu sih. Ini baru tertipu. Baru. Kira nggak ada lagi. Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak. Ya tertipu dengan harga murah itu ya. Iya, beda 1 juta gitu di bawah. Baru bilangnya. Kali nggak dikirim-kirim, orangnya udah hilang. Makanya kalau paling aman sih sebenarnya, meskipun juga tetap aja masih bisa ketipu juga sih. Cuman yang paling minim sepertinya kayak yang online shop, website online shop kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Karena kalau bisa loh, tapi itu masih bisa tertipu. Masih. Tapi kecil. Karena saya pernah dulu beli barang buat kantor ya. Itu harganya sekitar 15 juta. Saya sudah transfer lewat Tokopedia itu kan. Ternyata dia nelpon saya. Mas bisakah ini pesanannya diterima aja dulu. Nanti baru kami kirim barangnya. Ini kan aneh nih. Barang ada yang begitu? Ada. Kemarin ini kejadian sama saya sendiri. Waduh mau nipu saya nih. Udah. Oke. Ini kan orang banyak nganggap Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain itu aman kan? Iya. Itu caranya dia mau nipu gimana? Yang pertama saya beli barang nih, tadi harganya 15 juta kan. Nah di Tokopedia itu kan sudah tulisannya, jangan pernah transfer langsung ke orang atau jangan pernah menerima ajakan dari orangnya langsung selain Tokopedia gitu. Atau selain Bukalapak dan lain sebagainya. Ya udah saya pesan nih barang nih seharga 15 juta tadi. Terus dia nelpon saya, Mas bisakah pesanannya diklik terima dulu, karena kalau kita klik terima itu duitnya uangnya langsung masuk ke rekeningnya dia. Ya. Nah, selama belum kita klik terima itu masih di Tokopedianya gitu. Jadi ujung-ujung saya tipu balik juga dia. Saya sampai berapa menit mungkin pulsanya udah habis. Oh akhirnya, jadi mereka nipunya gitu sekarang? Iya gitu. Ada yang begitu di Tokopedia dan lain-lain itu? Jadi nanti kalau bapaknya sudah terima, nanti kami kirim langsung. Ini sudah ada di tangan saya ini barangnya katanya. Seperti itu. Ini kan masih ini juga. Intinya satu, jangan percaya siapapun di internet. Iya. Iya kan? Iya. Nah cara lain juga ya, ini pernah temanku, ya. Padahal kita menganggap aman kan. Jadi ya gini, dia belanja di Tokopedia, Tokopedia kayaknya dia dulu. Ini bukan bilang Tokopedia yang tidak aman ya, Tokopedia itu aman selama kita tahu cara menggunakannya. Ya, semua online shop, online market shop itu aman selama kita tahu. Iya. Dia belanja barang. Aku nggak tahu, aku nggak pernah dengar yang kayak kau tadi. Dia beli barang, lalu dia di message sama seseorang yang tokonya. Jangan kirim dulu ya. Dia kan nanya dulu, barangnya ready stock apa enggak? Ya. Ya kan, biasa gitu kan. Oke, barangnya ready, Bang. Tapi jangan ditransfer dulu, Pak. Jangan ditransfer dulu. Silakan pesan, tapi jangan ditransfer. Misalnya harga barangnya 15.500.000. Ya. Ya kan? Lalu, oke, kalau tidak ditransfer gimana? Lalu bilangnya gini, nanti kami kasih kode virtual banknya. Oh. Ya kan? Iya, banyak sih caranya. Ya kan? Ini cara lain lagi ya. Ini supaya buat pengetahuan aja ya. Kita saling sharing aja. Nanti kami Mas, nanti saya urusnya. Nanti supaya dapat diskon 15 nanti tunggu dulu, nanti kami bikinkan dia punya anunya. Rupanya sebenarnya nih belanja dulu 15.500.000. Ya. Ya kan, dapat ya sudah kan? Kodenya itu kan. Mas, silakan transfer ke nomor ini pokoknya.
ke kodenya ini, kan di Tokopedia bisa gitu kan. Ya. Kodenya ini, ke BRI atau BNI atau segala macam dia virtual account, kodenya ini. Dengan jumlah yang seperti yang dia pesan itu. Iya. Kalau orang nggak ngerti bisa ketipu. Bisa ketipu nggak kayak orang? Jadi itu gimana temannya ketipu? Ya enggak lah. Nggak mau bilangnya. Nggak mau. Itu bangke. Iya. Itu cara salah satu yang kalau orang nggak sadar itu bisa ketipu loh, sumpah. Ketipu. Karena dia mengirim ke Tokopedia. Iya kan, kode rekeningnya Tokopedia. Tapi bukan buat belanjaan dia yang sesungguhnya. Ya. Buat belanjaan si orang itu. Si orang yang tadi. Itu cara baru juga itu. Banyak lagi sih mungkin yang belum kita ketahui ya. Jadi intinya satu ya. Jangan percaya siapapun di internet. Sumpah. Jangan transfer duluan. Pokoknya jangan klik sembarang. Sama juga kayak virus nih. Kita bicara kembali lagi ke dunia IT nih. Kayak virus. Salah satu penyebab seringnya orang kita nih kena virus gara-gara suka ngeklik yang aneh-aneh. Ya, iklan-iklan gak jelas. Hah? Terus yang kedua, install software krek-krekan. Itu sering. Oh, itu banyak kejadian. Akhirnya orang kena virus ransomware apa kan dan lain sebagainya. Oke, ini kita bagi yang nggak tahu ransomware itu apa? Jadi ransomware itu adalah virus yang kalau kita komputernya kena virus itu, semua file folder yang ada di komputer kita itu dikunci semua. Kalau mau dibuka harus bayar berapa ribu dolar gitu ke hackernya. Ada begitu? Ada, sering kejadian. Dan kebanyakan memang itu dari ini hasil ngeklik sembarang, install aplikasi sembarang, terus ada aplikasi yang pakai crack nggak jelas gitu lah. Itu berapa kali dulu kusangka masih udah nggak ada loh. Masih banyak sampai sekarang. Ransomware itu. Dan dia terus berkembang. Misalkan nih, kita udah nemu caranya untuk membasmi ransomware 1, nanti muncul lagi ransomware 2. Nah, ini belum ketemu caranya, sampai sekarang masih berkembang terus itu. Ransomware ini. Ada beberapa juga komputer yang di kantor tuh yang saya nggak bisa tangani, karena memang jenis baru ini ransomware-nya. Belum ada cara untuk bisa mengembalikan datanya. Jadinya kemarin solusinya udah install ulang, hapus semua data. Dah. Itu orang kantor pernah juga. Cuma aku nggak tahu apakah itu ransomware karena nggak aku cek kan. Just datanya hilang semua. Ya. Datanya hilang semua katanya. Cuma sih tetap tersangka utamanya sih klik sembarangan itu sih. Ya, dari dan install program sembarangan ya. Bisa jadi. Banyak faktor sih. Tapi rata-rata dari aplikasi biasanya. Aplikasi itu ketika diinstal dia menyebar gitu. Ya sama kayak kalau ada virus masuk ke satu komputer kan dia bisa menyebar kemana-mana. Nah ini kita ke lagi. Kita ke masalah hacking kembali. Ya. Kau kan soal nulis nih. Ya. 2 buku. Yang pertama nih yang kulihat dulu ya. Panduan hacking website dengan Kali Linux. Ini buku kedua sebenarnya. Buku kedua. Yang pertama apa? Yang pertama hacking dengan Nmap, Kung Fu hacking. Kung Fu hacking. Ya. Sebenarnya gini. Orang kan kenapa Linux? Yang pertama, karena memang dari saya sendiri ya, Linux itu kalau kita untuk proses hacking sangat mudah daripada sistem operasi lainnya. Karena yang pertama, Linux itu di open source, artinya kode-kodenya itu kita bisa edit-edit, kemudian tidak ada batasan apapun di Linux. Kalau sistem operasi lain kan terbatas nih, misalkan kita mau kita kasih nama folder nih, misalkan di Windows misalkan, kasih nama folder pakai tanda petik, emang bisa? Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Tapi kalau di Linux dia bisa pakai tanda petik, kemudian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memudahkan para hacker-hacker juga menggunakan Linux untuk melakukan aksi hackingnya, karena memang sangat dimudahkan dan tidak ada batasannya gitu. Dia juga bisa ngedit-ngedit kodenya sendiri, dia bisa bikin tool hackingnya sendiri. Nah, ini 2 buku. Yang pertama satu menggunakan. Dan yang Linux ini gratis, nggak bayar. Semua Linux. Semua ya? Linux. Ini yang pertama teh Nmap. Ya. Nmap itu apa? Jadi program Nmap, kan? Program. Dia program di Linux ya. Program
bukan cuma di Linux sih, ada juga di Windows, cuman di Windows dia terbatas, dia lebih powerfulnya di Linux. Jadi Nmap itu fungsinya untuk melakukan hacking pada jaringan komputer. Bisa WiFi di publik, kemudian jaringan di perusahaan, di kantor dan lain sebagainya, semua yang berhubungan dengan jaringan komputer. Jadi kita bisa tahu orang itu IP address-nya berapa, kemudian bisa ngehack yang lain seperti misalkan password WiFi, mungkin kode tipe enkripsinya apa dan lain sebagainya. Jadi ya intinya sih yang berhubungan dengan jaringan komputer. Kalau Nmap biasa dipakai itu. Biasanya untuk melakukan scanning port apa segala ya, macam. scanning port dan lain sebagainya. Oke, yang kedua Kali Linux. Ya. Ini apa bedanya sama Linux yang lainnya, Boy? Nah, jadi Kali Linux itu aku kan kebiasaan pakai Linux tapi Ubuntu ya. Linux sejuta umat. Ya, Linux itu kan banyak kan distronya, tapi pada dasarnya Linux itu ya satu gitu, karena dan namanya kernelnya gitu. Ya. Nah, kemudian ada orang bikin distro-distronya. Inilah yang disebut tadi tuh distro, ada distro Ubuntu, distro Parrot OS, Kali Linux dan lain sebagainya, banyak. Ada mungkin ada ratusan setiap mbahnya Red Hat. Iya, Red Hat. Tapi Red Hat masih ada. Red Hat masih ada. Masih ada. Ya? Masih ada. CentOS yang udah mulai, katanya sih sudah mulai nggak ada nih, mau diberhentikan. Kalau Ubuntu masih ya? Masih. Ubuntu itu sejuta umat. Makanya gue bilang Linux sejuta umat. Nah, Ubuntu. Setiap distro Linux itu memiliki hal-hal yang unik gitu. Misalkan kayak Ubuntu kan dia fokus untuk kayak pekerjaan kantoran dan lain sebagainya, bisa semua lah kan. Simple. Banget. Nah, kalau Kali Linux itu dikembangkan oleh si namanya tuh Mati Aharoni. Dia untuk hacking. Jadi pada saat kita install Kali Linux, semua tool hacking yang bersifat open source ada di situ. Jadi kita nggak perlu install lagi gitu loh. Sebenarnya sih bisa pakai Ubuntu, cuman sama aja sebenarnya. Ribet harus install lagi gitu loh. Distribusinya lagi apa segala macam. Download anunya lagi kan, apa sih namanya, repository dan lain sebagainya. Iya kan, repostnya lagi, update repostnya lagi dan lain sebagainya. Makanya mengapa Linux ya itu tadi, Kali Linux sudah tersedia semuanya. Jadi pada saat ada orang mau praktekin nih, udah dia tinggal pakai Kali Linux, ikutin sesuai sama yang di buku, nggak perlu install apa-apa lagi. Kalau ini fokusnya ke hacking website ya? Iya, website. Kalau Kali Linux selain hacking website apa lagi? Banyak. Sebenarnya Kali Linux juga menyangkut semua hal sih sebenarnya dia. Dia juga bisa ngehack jaringan, juga bisa. Cuman programnya sebenarnya sama itu juga sebenarnya. Itu aja. Cuman kan ini waktu saya nulis buku ini memang lagi booming-boomingnya Kali Linux. Lagi banyak orang yang pakai. Nah, situlah saya ada kesempatan kan, peluang nulis buku ini. Dan benar-benar terbit sesuai dengan yang saya harapkan. Penerbitnya dari Gramedia. Oke. By the way, penjualannya bagus? Alhamdulillah sudah terjual 1.500 eksemplar. Satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Satu ini 1.600 kalau nggak salah, ini 1.500 terjualnya. Sudah lumayan. Meskipun dibayarnya setengah tahun sekali. Ya, kalau mau jadi orang kaya ya jangan nulis buku. Baru terasa kok kan. Karena memang ini karena kan saya buat dulu hobi aja sih. Buat hobi aja, karena memang buku ini saya tulis dulu karena memang sering nulis di blog, di forum. Nah, saya kumpulin tuh semua tulisan, saya susun jadi buku gitu. By the way, ada yang pernah menghubungi nggak? Aku sudah pakai nih. Banyak. Saya selalu menerima testimoni lah istilahnya. Banyak. Ya. Karena saya di bukunya ini sudah menyediakan email kontak saya kalau ada masalah. Banyak sih, sampai sekarang masih ada. Ada masih yang nanya-nanya, ini maksudnya apa mas? Sudah saya jelasin. Saya ada masalah pada saat install ini, udah saya bantu. Gitu biasa. Oke. Ini rencana ke depan nih, gimana lagi nih? Apa mau nulis buku lagi atau gimana? Sekarang sih saya juga mau informasikan kalau saya sudah bikin kursus online. Oh, kursus online. Hacking, iya. Teman-teman bisa lihat di cyberarmy.id. Di sana saya mengajarkan dari awal bagaimana caranya bisa ngehack website.
Nah, dan kedepannya saya akan membuat kursus-kursus online lainnya gitu. Jadi saat ini saudara Abdullah ini sudah tergabung di Cyber apa? Cyber Army Academy. Websitenya apa? Cyberacademy.id. Cyberacademy.id. Jadi di situ ada kursus-kursus yang bukan dari saya aja sih, dari orang-orang juga, yang dimana menyediakan kursus online tentang IT security, hacking gitu. Jadi kalau pingin belajar ya? Iya, kalau pengen belajar bisa di situ. Bisa di situ saat ini. Saat ini. Kalau kedepannya lagi, ini kan saat ini nih. Iya. Kalau kedepannya ada rencana lagi? Ya rencananya sih ya khususnya di Kaltara ini saya mau itu sih ngembangin komunitas IT di bidang IT security khususnya. Pingin membuat Iya, karena semacam memang komunitas gitu ya? Karena memang IT saya terlahir security dari ya? komunitas dulu. Karena kan semasa kuliah dulu saya banyak belajar hacking dari komunitas di Malang. Nggak ada diajar di kampus ya? Enggak. Sampai saya dulu jadi ketuanya di sana dan banyak belajar hal-hal baru. Makanya pulang kampus saya nggak pulang kos dulu, pergi dulu ke tempat komunitas belajar yang lain. Nanti besok paginya baru pulang. Ini harapannya gimana nih? Harapan ke depannya nih? Kalau dunia IT di Bu Kaltara Ya. pada umumnya. Kalau harapan ke depannya gimana? Ya harapan ke depannya sih lebih memperhatikan jangan hanya pengembangan, karena proses sekarang ini kan banyak sudah orang yang membuat website di Kaltara kan. Harapannya sih ya jangan hanya perhatikan pengembangan bagus dan lain sebagainya, tapi perhatikan juga keamanannya, karena data-data yang ada di website itu mungkin ada yang penting nggak boleh dipublikasikan gitu. Kalau di-hack kan bisa bahaya. Dan juga itu sangat penting bagi pemerintah khususnya mungkin untuk bisa, atau apa ya istilahnya, mengembangkan lagi potensi-potensinya orang IT, karena banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan sekarang kan non IT gitu kan. Maksudnya ada pelatihan-pelatihan lah gitu. By the way, sedikit. Mas, ketika kau bicara tadi tentang ya, kita back to topic sedikit aja. Mungkin terakhir ini. Masalah penghargaan. Bukan kita bicara masalah duit ya. Cuman sejauh ini gimana? Kan banyak temanku ngeluh ya. Kadang-kadang orang IT ini dianggap bisa semua. Bukan masalah bisa semua. Penghargaannya kurang. Oh iya. Ini sejauh ini di Kaltara gimana? Berdasarkan pengalamanmu? Ya ada yang ngerti, ada yang enggak sih. Maksudnya yang dia enggak ngerti ya pasti dia bakal nganggapnya kayak orang-orang pada umumnya aja. Kan tuh ada temanku ngomel ya. Katanya dia diolok, katanya bukan diolok sih, kayak diledek gitu. Sepale lah itu kalau bahasa sini ya. Duduk ya kerjaannya. Tapi begitu ngajukan anggaran atau minta duit, minta kan banyak. Ya kan? Kalau di sini gimana menurutmu? Sama aja sih. Bukan cuma di sini, di kota-kota lain pun sama. Masih. Aku sangka kalau di kota lain sudah agak mendingan loh. Enggak. Banyak orang yang gitu. Kemarin ketemu teman di Jakarta juga sama. Kerjaannya duduk-duduk padahal dia itu lagi bikin website. Pada saat kau ngasih harga dulu, ada yang terkejut kah? Ada beberapa yang terkejut. Wih, kok mahal gitu. Gak bisa kah harganya segini? Maksudnya dia harga-harga biasa gitu. Mungkin kalau beli barang. Nah, itu dia kan. Susah. Ini problem juga ya masalahnya ya. Tetap sama sih harapan, yang jelas maunya dunia IT ya, terhadap pelakunya. Mungkin sama kayak desainer kayaknya. Kurang lebih. Desainer sama. Cuman kayaknya desainer lebih parah lagi, cuman desain gratis kan, anggap bukan desain grafis tapi desain gratis. Dianggap ini kerjaan ringan gitu loh. Mentang-mentang kita nih nggak pakai fisik gitu ya. Dianggap Allah cuma duduk aja. Begitu dikasih harga, berapa bikin program? Mohon maaf ya, misalnya 30 juta. Seminggu jadi ya. Bukan 30 juta. Bisa kali 5 juta aja. Ya, saya sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Tapi ngakalinya gimana? Ya udah, saya kadang ngakalinya itu ya sesuai sama yang dimintanya. Misalkan kita tadi minta 30 juta kan. Dia cuma sanggup 10. Ya udah kita bikinkan
sesuai itu gitu. Versi mininya. Iya, versi mininya. Saya sudah jelasin dari awal. Saya buat perbandingan sama yang di Jawa Timur, misalkan harganya segini. Kemudian kan bisa kita lihat tuh di LPSE kan kalau pemerintahan gitu kan. Proyek-proyek website itu berapa kalau di luar. Itu sih kita perbandingan aja sih sebenarnya. Asal pintar-pintar kita membawa data saja sebenarnya. Membawa data sebenarnya. Maksudnya untuk meyakinkan orang itu. Kalau sudah nggak bisa ya sudah. Maksudnya jangan sampai juga menyengsarakan kita juga. Kecuali kalau tadi bikin website-websiteannya mungkin masih oke lah kali ya. Iya, kalau blog-blog pribadi ya. Kayak blog-blog atau cuman halaman-halaman aja mungkin. Mungkin masih bisa bertawar lah mungkin. Cuma kalau program custom ya kayaknya berat ya kayaknya. Kayak sistem informasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manajemen keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya. Pernah di sini kau bikin? Pernah. Itu. Jadi itu kembali lagi ya. Iya. Kalau penghargaannya bagus dan kamu merasa jago ya, merasa bisa, nggak usah khawatir ya, bisa hidup ya. Lumayan kan ini? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Iya. Jadi itu penghargaan kepada dunia IT lebih, ini baru terasa kalau di kantor ya. Gue bilang orang IT ini gini, sama kayak pemadam kebakaran. Kalau bisa nggak usah kerja. Karena begitu kami kerja, artinya ada sesuatu yang nggak beres. Ya. Ya kan? Kalau orang IT bekerja, bukan pembuatan ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sampai orang IT kerja, artinya ada yang nggak beres. Iya betul. Contoh paling nyata tahu nggak? Pandemi. Selama pandemi ini, keberadaan IT itu baru terasa pentingnya. Baru terasa. Jaringan, ya. Di mana-mana kita sekarang rapat VidCon. Iya. Terus ya. Begitu kita VidCon baru terasa bahwa ini loh kerjaan IT. Waktu nggak ada pandemi, ya udah dia duduk-duduk aja. Makanya aku bilang tadi kan, kalau kami kerja artinya ada masalah. Itu temanku yang ngomong. Kalau bisa kami itu jangan kerja. Karena kalau kami kerja artinya ada masalah. Oke, mungkin itu terakhir ya. Ya. Terima kasih buat saudara Dullah ya. Ini masih ada kah jual? Masih. Masih ada. Masih ada yang jual? Masih ada. Di online semua ada. Di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee masih ada semua. Bagi yang pingin beli ya, masih pingin belajar hacking, silakan searching aja ini. Mungkin di online shop. Ya. Dan juga beberapa toko buku online ya. Ya. Semacam buku kita. Masih ada ya? Kayak masih ada semuanya. Di buku kita dan sebagainya. Google Book. Silakan cari, searching. Kalau pingin belajar, silakan beli. Kalau ingin konsultasi atau membuat program, ya kan, sangat amat tersedia ini. Ini kalau mau bikin program juga bisa juga. Setting jaringan juga bisa. Kalau mau setting jaringan juga bisa. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan IT. Kursus online juga bisa. Yang penting jangan disuruh memperbaiki AC, memperbaiki HP, apalagi. Ngehack Facebook, ngehack Twitter, sama perbaiki printer nggak bisa saya. Tidak pernah belajar boy. Ngisi tinta, pernah ngisi tinta kah? Oh pernah kalau itu. Pernah disuruh ngisi tinta kah? Pernah. Fotokopi, fotokopi juga pernah. Oke, selama tidak di bidang itu ya, silakan hubungi Mr. Dul. Kalau bisa dihubungi di mana? Bukan apa ya? Yang Instagram atau apa? Di Instagram. Instagram apa? Iya, Mr. Duel. XMR Duel. Ya. Bisa dihubungi situ kalau ada yang masalah atau pingin melakukan sesuatu, ada proyek atau kerjaan, silahkan hubungi di situ. Ya. Jadi makasih tuh ya, sudah hampir sejam, ya kan. Lain kali kalau kita ada kejadian heboh lagi, mungkin bisa kembali lagi ke sini nanti. Iya. Kalau siapa tahu kita bicara tentang IT lagi. Oke, demikian podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.